Insiden pengusiran dalam rapat DPR kembali terjadi. Di awal 2022 saja sudah terdapat sekitar 3 pejabat pemerintah yang diusir DPR. Lalu apakah hal ini memang wajar dilakukan? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi dan pakar komunikasi politik UIN Gun Gun Herianto. Apa kabar Pak Bambang, Mas Gun Gun? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Mas Ebdi. Sekarang kita tanya Mas Gun Gun, dari pandangan Anda sendiri mengomentari insiden pengusiran Pak Silmi Karim di rapat Komisi 7 seperti apa, Mas Gun Gun? Kalau menurut saya ada distorsi persepsi ya, yang itu kemudian terhubung dengan kedua belah pihak yang RDP, rapat dengar pendapat. Kan seharusnya RDP dalam konteks ini fungsi pengawasan DPR itu muaranya adalah mutual understanding dengan sikap kritis DPR, kan begitu ya. Artinya ada dua hal, Mas Dudi. Pertama adalah soal substansi, yang kedua soal komunikasi atas substansi, kan begitu ya. Ya. Yang jadi problem kan sebenarnya belum sampai di substansi, tetapi komunikasi atas substansinya bermasalah. Gitu, sehingga kemudian muncul distorsi persepsi yang saya maksudkan tadi. Tadi seperti misalnya Pak Bambang sampaikan, ini baru awal padahal di rapat, artinya belum nyampe di substansi. Nah, opening dari RDP itu kemudian justru melahirkan relasi antagonistis ya, yang kemudian kita bisa lihat akhirnya kemudian terjadi peristiwa seperti yang kemarin itu. Kalau saya lihat begini, memang dalam konteks komunikasi, apalagi ini kan sifatnya di sebuah institusi formal ya, aksi reaksi ya, saya memahami bahwa relasi antagonistis itu tidak dari satu pihak. Contoh misalnya mungkin Pak Silmi responsif dan reaksioner pada saat misalnya ada kalimat yang memang menohok sih dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, dan diksi maling teriak maling itu harusnya kemudian memang mungkin pada saat sesi jawab dia itu kemudian bisa dikonfirmasi kan, iya kan? Atau misalnya menyangkut tadi soal substansi beberapa pernyataan yang kemudian disampaikan oleh anggota DPR itu juga bisa dikonfirmasi oleh Direktur Utama Krakatau Steel itu pada sesi jawabannya dia. Hanya masalahnya kemudian ada spontanitas yang itu sebenarnya manusiawi ya. Orang ketika misalnya ada attacking gitu, kadang-kadang lupa bahwa dia berada di forum apa. Nah itu yang jadi problem Pak Dirut ya kan. Nah sekarang yang menjadi problem DPR dalam konteks persepsi publik adalah soal kenapa kemudian menghubungkan dengan contempt of parliament begitu ya. Kemudian juga ada satu peristiwa pengusiran. Seharusnya kemudian mungkin saran saya nih, andai saja Pak Bambang ya waktu kemarin itu difasilitasi untuk kemudian mengingatkan, misalnya dipanggil lah Pak Dirut itu ke meja pimpinan begitu, atau mungkin ada satu mekanisme break gitu ya untuk kemudian mengingatkan teknis persidangan, itu jauh akan lebih elegan dibanding kemudian misalnya ada relasi antagonistis yang kemudian dibaca oleh publik arogan begitu ya. Okay. Itu yang kemudian saya melihat poinnya di situ sih. Ya. Oke, jadi kalau menurut Anda Mas Gun Gun tidak harus sampai diusir begitu ya. Saya coba ke Mas Gun Gun dulu. Mas Gun Gun tadi menanggapi komentar terakhir dari Pak Bambang bahwa ini kan Pak Silmi ini bukan kali pertama sebetulnya rapat di DPR, sudah tahu tata tertibnya seperti apa dan layaknya tamu mungkin harus lebih mengikuti peraturan dari yang punya rumah. Ini komentar Anda seperti apa Mas Gun Gun? Ya kadang-kadang Mas Dudi, dalam komunikasi ada istilah namanya field of experience, yaitu dari Weber Scrum. Itu pengalaman yang sama. Pengalaman yang sama itu kadang-kadang membuat kita belajar dari masa lalu kan. Tentu sebagai Dirut, dia bukan orang baru, dia punya pengalaman berinteraksi dengan DPR. Tetapi juga ada momen-momen tertentu secara manusiawi yang memang bisa saja kemudian orang tuh terpancing jadi reaksioner. Ya kan, apalagi misalnya gaya komunikasi tiap orang berbeda-beda. Contoh misalnya ada gaya yang asertif namanya dynamic style, ada yang equalitarian gaya-gaya Pak Jokowi ya. Hal itu kan menjadi gaya dari tiap orang.
Nah, maksud saya memahami sih apa yang dilakukan oleh Pak Bambang ini tentu bukan satu fase. Ini adalah rangkaian dari sekian banyak fase, ya kan? Yang proses itu mungkin tidak seluruhnya terbaca oleh publik. Sementara front stage, panggung depan kemarin itu yang dibaca oleh publik, kan begitu. Ya. Nah, masalahnya yang tadi sejak awal saya sampaikan, ada distorsi persepsi itu di situ. Di mana substansinya soal misalnya yang diperbincangkan itu tidak sampai tersosialisasikan ke halayak sebagai bentuk pengawasan DPR, tetapi yang justru mencuat adalah bagaimana mekanisme yang sebenarnya instrumental bukan substansial itu justru yang jadi rame, kan begitu, sehingga kemudian itu mendistorsi. Maksud saya, Mas Dudi, andai saja misalnya fokus dari DPR itu lebih pada substansi dan mengembangkan namanya face negotiations gitu ya. Karena negosiasi kehormatan itu penting juga gitu. Maka kemudian saya berharap kalau diundang lagi, maka hal-hal yang instrumental kayak gini jangan justru menjadi topik perbincangan lagi gitu. Betul. Justru topik yang harus disosialisasikan adalah bagaimana substansi yang diawasi oleh DPR menyangkut apa yang kemudian jadi tanggung jawab Krakatau Steel itu, gitu loh maksud saya. Oke, jadi memang sekarang kalau kita perhatikan di headline-headline media online maupun kemudian media cetak dan lain sebagainya adalah justru pengusirannya, tapi bukan isi konten dari rapat itu sendiri. Mas Gun-Gun, ini kalau kita lihat sebetulnya sudah panjang, sudah ini juga gitu, meskipun masih prolog. Tadi kalau nggak salah 30-an menit ya di sidang berlangsung baru kemudian terjadi insiden pengusiran. Tapi kemudian juga sebelumnya katanya sudah pernah dipanggil tapi tidak datang dan sebagainya. Tapi kan yang di-capture oleh publik ya tadi ya, yang 1,5 menit itu saja insidennya begitu. Artinya kekhawatirannya adalah publik ini kan sekarang bisa mengakses rapat-rapat ini lewat live streaming, dan kemudian ketika yang dilihat adalah insiden yang tadi, khawatirnya aduh kok rapat-rapat di DPR gaduh terus nih. Ini gimana komentar Mas Gun-Gun? Iya, ini kan tidak bisa dilepaskan dari kronologis selama 2022 awal ini. Jadi kan kasusnya Pak Bambang dengan Komisi 7 dengan Pak Dirut Krakatau Steel ini dibaca oleh publik menjadi rangkaian, ya kan? Kan begitu yang jadi problem dengan peristiwa pengusiran Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan. Makanya kemudian ini kumulatif. Ya kebetulan aja menjadi sebuah benang merah yang dibaca oleh publik, Mas Dodi, Pak Bambang, ini menjadi sebuah berita yang kemudian punya nilai berita yang untuk kemudian dinaikkan menjadi sebuah perbincangan-perbincangan yang panas di berbagai media menurut saya. Ini yang disebut dengan konsep kontras dengan konsep asimilasi, Mas Dodi. Jadi yang terjadi kontras bukan asimilasi gitu. Kalau asimilasi kan menangkap pesan kuat. Yang sebenarnya saya tangkap tuh dari apa yang tadi sampaikan Pak Bambang soal smelter, soal baja. Itu substansi yang penting sekali tuh diawasi, dan itu menurut saya logik yang disampaikan oleh Pak Bambang itu tadi masuk, apalagi kalau kemudian ini nanti porsinya itu menjadi ruang publik yang jauh lebih besar gitu difasilitasi oleh DPR, terutama menelisik kasus ini gitu. Baik. Nah, masalahnya adalah yang terjadi kemarin adalah kontras, bukan asimilasi. Publik tidak menangkap pesan kuat karena satu memang baru awal kemudian belum masuk. Yang jadi problem adalah justru ego sektoral gitu. Yang satu kemudian misalnya bereaksi sangat cepat, terutama dari stimulan Pak Bambang sebenarnya maling teriak maling yang sebenarnya kiasan gitu ya, dan itu kemudian mungkin akan bisa dikonfirmasi pada saat hak jawab Pak Direktur Krakatau Steel itu. Jadi ini sebenarnya murni menurut saya persoalan komunikasi nih. Tetapi menurut saya, Mas Dodi, lebih besar dari persoalan komunikasi adalah soal political economy. Itu yang harus kemudian behind structure-nya, soal political economy untuk bukan hanya soal kebanggaan, tapi kesejahteraan Republik ini dari ragam kerja industri yang kemudian harus diawasin, itu yang justru menjadi lokus menurut saya sih. Oke, kalau dari rangkaian kasus ini yang Anda lihat benang merahnya seperti apa nih, Mas Gun-Gun? Kalau menurut saya begini ya, ini kan memang di satu sisi kewenangan yang melekat ya, juga fungsi yang melekat pada DPR ya. Di sisi lain adalah respon dari mitra, kan begitu ya. Maksud saya RDP dan RDPU itu
bagian yang harus dihormati sebagai fungsi pengawasan DPR. Dan dalam perspektif kerja parlemen, RDP maupun RDPU itu dipakai untuk mengetahui aspirasi atau laporan beberapa masalah yang dihadapi oleh negara, bukan oleh sekelompok orang, tapi yang dihadapi oleh negara, kan begitu ya. Nah, ini makanya kemudian menurut saya harus juga memperhatikan dua hal. Pertama, soal bagaimana kepentingan publik itu tersalurkan melalui artikulasi ya yang kemudian disampaikan oleh teman-teman anggota DPR. Kemudian yang kedua, kalau dalam konteks pengawasan, bagaimana misalnya menelisik ragam bolong-bolong yang kemudian dimiliki oleh mitra, kan begitu. Hanya masalahnya adalah, kalau menurut saya saran saya nih Pak Bambang dan juga untuk teman-teman DPR lain, jangan mudah kemudian melabeli dengan contempt of parliament dari sisi trias politika, karena itu juga menjadi tuduhan yang serius begitu ya. Kalau kita bicara contempt of parliament, itu kan perilaku yang diduga merupakan penghinaan atau pelecehan institusi parlemen, kan begitu. Nah, ini juga kalau kemudian diksi contempt of parliament ini kemudian sering menjadi narasi untuk kemudian semacam attacking ya dalam satu situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh teman-teman anggota DPR, maka yang terjadi justru adalah relasi antagonistis tadi, dan orang kemudian akan terseret justru pada atmosfer komunikasinya dibanding substansinya, begitu maksud saya. Oke, mungkin singkat Mas Gun-Gun, sedikit saja begitu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki komunikasi ya yang mungkin kadang-kadang suka miss ya antara DPR dengan mitra kerja. Satu kata, menoleransi hal-hal yang sifatnya teknis ke substansi, tetapi menoleransi bukan berarti mengabaikan aturan. Ya, maksud saya, contoh misalnya kalau ada mitra yang keliru lagi dari sisi teknis persidangan, itu menurut saya bisa dengan cara lebih persuasif melalui pimpinan, karena pimpinan itu seperti Pak Bambang harus punya 10 telinga katanya. Ya. Okay. Harus punya 10 telinga. Artinya harus lebih banyak mendengar kemudian dibanding melakukan social judgment, begitu. Oke. Mas Dodi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bambang dan juga Mas Gun-Gun telah bersama kami berdialog di Line Talk. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Line